Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kita percaya dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan saudara. Kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesadaran, nafas kehidupan. Sejatinya itu merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan belum datang sampai hari ini saudara. Bukan berarti Tuhan tidak datang. Bukan berarti Tuhan lupa sama jadwalnya. Kapan dia harus datang menjemput kita semua. Tetapi itu adalah kesabaran Tuhan. Supaya kita benar-benar menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Karena Tuhan tidak menghendaki satu pun di antara kita anak-anaknya binasa. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat percaya kalau hari ini Tuhan kumpulkan dalam Bread of Christ Fellowship ini saudara. Kita percaya ada agenda Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua saudara dan saya. Supaya kita mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari-hari penentuan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang ini ada dalam satu dekade sekali lagi yang disebut dengan dekade penentuan ilahi. Dekade itu berlangsung selama 10 tahun dari 2020 sampai 2030. Dan setiap dekade itu pasti ada kehendak Tuhan yang kita harus pahami saudara. Yang harus kita tangkap. Yang harus kita alami saudara. Dan dekade penentuan ilahi ini merupakan yang saya yakinin. Ini merupakan dekade terakhir sebelum dia datang menyatakan dirinya. Sebab itu baiklah kita memahami bahwa keberadaan kita di dalam dekade penentuan ilahi ini itu nggak bisa lagi hidup hanya sekedar hidup. Nggak bisa lagi kita percaya hanya sekedar percaya, ibadah sekedar ibadah, Kristen sekedar Kristen. Tapi kita benar-benar harus memperhatikan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amin. Di dalam dekade penentuan ilahi ini kita diingatkan kita ada dalam satu masa percepatan ilahi. Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Ini jelas sekali saudara melalui fenomena alam yang sedang terjadi hari-hari ini. Gak ada yang kebetulan saudara. Tuhan bisa berbicara melalui apa saja dan siapa saja. Untuk memberitahu kepada kita. Untuk mengajarkan kita. Untuk mendidik kita. Sebab itu kalau kita perhatikan. Apa yang dimaksud dengan masa percepatan ilahi ini? Artinya Tuhan sedang mempercepat kedatangannya kedua kali untuk membawa kita diluputkan dari murka Allah. Karena cawan murka Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu itu sudah siap. Ibaratnya kalau cawan itu udah penuh dan tinggal selangkah lagi saudara. Tinggal nunggu aba-aba dari Tuhan aja. Kapan itu boleh tertumpah saudara. Kabar baiknya saudara, 1 Tesalonika 5 mengingatkan kepada kita semua. Saudara dan saya bukan orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami cawan murka itu. Yang percaya katakan amin. Karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Yang bukan diizinkan Tuhan untuk mengalami murka itu. 7 cawan murka Allah itu bukan untuk saudara dan saya. Sebab itu kita percaya dalam masa percepatan ilahi ini Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Kalau Tuhan datang saudara, maka mau tidak mau cawan murka itu tertumpah. Dan Tuhan sekarang ini sedang mempercepat kedatangannya untuk meluputkan kita dari murka itu. Makanya kita harus siap, benar-benar siap, sedia setiap saat saudara. Yang kedua, dalam masa percepatan ilahi ini kita juga perhatikan baik-baik waktu yang ada. Bukankah waktu yang kita rasakan selama ini kok sepertinya cepat sekali gitu, begitu singkat saudara. Rasanya baru kita bulan kemarin, baru minggu yang lalu, tapi sekarang ini kita udah ketemu lagi di sini. Rasanya kita baru 17 Agustusan, sekarang sebentar lagi kita 17 Agustusan. Rasanya kita kemarin baru Natalan, sekarang sebentar lagi kita mau Natalan lagi saudara. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu.
para ilmuwan di seluruh dunia sekarang sedang menyelidiki kenapa waktu kok begitu singkat. Bisa lebih cepat daripada biasanya, saudara. Nah, kalau orang-orang dunia saja mulai menyadari bahwa waktu ini begitu semakin singkat. Lah kok kita anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran nggak sadar-sadar juga, saudara. Bahwa kita sedang ada dalam masa percepatan ilahi. Yang kedua, saudara, dalam dekade penentuan ilahi ini, agenda Tuhan adalah sedang menentukan mana yang menjadi anak-anaknya milik kesayangannya. Karena Maleakhi 3 ayat 17-18 itu jelas mengatakan bahwa sekarang ini Tuhan sedang membedakan orang benar dari orang fasik. Tujuannya apa? Bukan untuk pilih kasih, saudara. Tetapi memang Tuhan sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Mana anak-anak Allah yang sesungguhnya. Yang akan dijadikan milik kesayangannya Tuhan. Walaupun 1 Yohanes 3 mengatakan karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Tetapi ayat yang kedua ingatkan kepada kita, belum nyata keadaan kita kelak, apa kita anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan. Baru nyata keadaan kita anak Allah sesungguhnya adalah pada saat kita mendengar suara sangkakala Allah dibunyikan. Yaitu pada saat Kristus datang di awan-awan menyambut kita. Saudara dan saya yang mengenakan tubuh darah dan daging, dalam sekejap mata tubuh kita akan mengalami transformasi seutuhnya menjadi tubuh kemuliaan dan terangkat ke angkasa, bertemu dengan Yesus, masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Pada saat itulah baru kita tahu, saudara, kita ini anak Allah sesungguhnya atau bukan. Dengan kata lain, saudara, sekarang ini saudara dan saya jangan seneng dulu. Jangan sok pede dulu, saudara. Jangan aku yakin bahwa kita merasa diri aku sudah percaya dan dibaptis, sudah pasti diselamatkan. Itu satu pembohongan, saudara. Apalagi kalau dibilang sekali selamat tetap selamat. Baca baik-baik Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Bukan sudah diselamatkan atau pasti diselamatkan. Akan diselamatkan artinya kita belum tentu, saudara. Karena kita masih harus melakukan bagian kita, apa itu? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Makanya di sini kita diingatkan di dalam masa penentuan ilahi ini kita nggak bisa lagi hidup hanya sekedar hidup. Kita harus mengerti dengan benar. Kita ini hidup sebagai siapa sih sekarang ini? Untuk apa sih kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Dan bagaimana kita hidup? Amin. Gak bisa lagi kita hidup seperti orang-orang dunia, saudara. Makanya pergunakan sisa waktu yang ada. Saya selalu diingatkan Tuhan hari-hari ini, saudara. Apalagi kemarin, sadarin gak kemarin, saudara? Itu dari jam 2 pagi sampai jam 2 sore itu hujan terus. Apalagi jam 2 pagi sampai jam 4 pagi itu halilintar, saudara. Itu seperti sambung menyambung terus, gak berhenti. Mungkin saudara lagi anak-anak tidur, saudara. Tapi kalau kita ada hal-hal seperti itu, kadang kita dibangunkan lalu kita berdoa, saudara. Tuhan, apa ini artinya? Mungkin bagi orang-orang yang ini ya, yang acuh tak acuh, saudara, merasa itu kan biasa, itu kan fenomena alam lah. Ya. Tapi sekali lagi, justru Tuhan kadang bisa berbicara melalui alam. Makanya saudara dikasih Tuhan, jangan hidup sekedar hidup. Perhatikan Efesus 5 katakan apa? Pergunakan sisa waktu yang ada dengan hidup bijaksana menurut kehendak Allah. Pergunakan sisa waktu yang ada. Saudara dan saya tidak pernah tahu kapan sisa waktu kita berakhir.
Siap tidak siap, setiap saat kita harus siap saudara. Enggak ada penundaan. Enggak bisa nanti bilang kalau memang Tuhan mau supaya kita selesaikan garis akhir hidup kita. Lalu kita minta time out sama Tuhan. Lalu kita bilang Tuhan boleh enggak aku minta 5 menit aja Tuhan, perpanjang aku. Kalau bisa saudara itu kasih karunia Tuhan. Tapi kita enggak bisa ngatur Tuhan, enggak bisa maksa Tuhan, apalagi ngancam-ngancam sama Tuhan. Siap tidak siap, enggak peduli tua atau muda, sehat atau sakit, kaya atau miskin, percaya atau tidak percaya. Sekarang ini waktunya saudara, kita enggak bisa main-main. Sebab itu kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh dikumpulkan. Dan kita bisa mengerti situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Ya, kalau kita melihat orang-orang hidup kekristenan di luar sana saudara. Baik di Amerika, apalagi di Eropa, di Australia, di Afrika, di Asia sebagian besar saudara. Mereka sedang mengalami yang namanya degradasi rohani. Penurunan tajam saudara. Mereka sedang mengalami penurunan kualitas kehidupan rohani yang luar biasa. Kita bersyukur kekristenan Indonesia itu masih penuh dengan kasih karunia Tuhan saudara. Makanya gak heran ketika Billy Graham sebelum dia meninggal, dia mengatakan begini saudara. Kepada murid-muridnya, perhatikan bahwa lebih dari 85% orang Kristen di dunia saat ini, mereka tidak hidup di dalam Kristus. Dan Kristus tidak ada di dalam mereka. Ini satu keprihatinan yang luar biasa saudara. Makanya kita diingatkan Tuhan, pergunakan sisa waktu yang ada untuk introspeksi diri. Periksa diri kita sekarang ini saudara. Ya, lalu yang ketiga saudara. Dalam dekade penentuan ilahi ini kita sedang adalah masa pemurnian. Jangan heran, jangan kaget. Kalau kita dalam masa pemurnian ini, orang yang benar semakin benar, yang cemar tetap cemar, yang fasik semakin fasik, yang jahat semakin jahat. Jangan heran. Lalu yang keempat saudara, dalam dekade penentuan ilahi ini adalah masa-masa perkenanan Tuhan. Hari-hari penyelamatan terakhir firman Tuhan katakan. Ini adalah momentum saudara, ini timingnya saudara, ini kairosnya Tuhan. Enggak ada yang bisa bantah, enggak ada yang bisa ubah saudara. Ini ketetapan Tuhan. Makanya kita udah tahu kebenaran ini, nurut aja lah sekarang ini apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Salah satu hal yang kita perlu pahami saudara, kalau kita mengerti keadaan zaman ini, kalau kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini kepada saudara dan saya, maka salah satunya kita akan menyadari bahwa kita ada hari ini itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar pergunakan waktu yang ada untuk menyempurnakan pertobatan kita. Menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Karena dari awal mula Tuhan telah memilih kita, bahkan menetapkan kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi jangan salah pikir saudara, jangan salah fokus. Ketika kita dipercaya Tuhan menjadi anak-anaknya, kita punya satu tanggung jawab yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghadapkan kepada kita pilihan, apa kita mau menjadi anak-anak Allah yang sekedar status, atau hanya benar-benar anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang punya hak waris kerajaan. Jangan kita merasa nyaman dulu, walaupun kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, bukan berarti kita sudah kekal saudara. Karena setiap saat Tuhan bisa coret dulu saudara. Sampai nanti pada waktunya tiba Tuhan pulihkan semuanya. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Saya mau ingatkan
ingatkan, salah satu cara Tuhan berbicara hari-hari ini adalah melalui masalah, melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui tantangan, melalui tekanan yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Tuhan tuh punya cara sendiri, punya waktunya sendiri untuk berbicara kepada saudara dan saya. Enggak selalu bicara melalui mimbar, enggak selalu bicara melalui hamba-hamba Tuhan, enggak selalu bicara melalui firman-Nya yang di Alkitab, saudara. Tapi Tuhan sekarang ini sedang beracara dan Tuhan sedang berbicara kepada kita secara langsung. Disadari atau tidak? Ya. Salah satunya adalah melalui masalah, melalui penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, situasi dan kondisi zaman dan sebagainya. Nah, ini kita harus peka, saudara. Kita harus peduli terhadap situasi kondisi ini. Bukan malah kita berbalik, saudara. Ya, ketika Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, seringkali ada banyak di antara kita yang menggerutu, saudara, mengomel-ngomel, menyalahkan. Kenapa Tuhan harus aku yang mengalami semua ini? Kenapa aku harus terjadi ini? Kenapa ini dan sebagainya? Seringkali kita nggak mau mengerti, saudara. Sebab sebetulnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud dan tujuannya Tuhan. Yang menjadi masalah adalah apa kita mengerti enggak? Apa maksud Tuhan izinkan itu terjadi? Tidak semua masalah yang terjadi dalam hidup kita itu disebabkan karena kesalahan atau keberdosaan kita. Jadi jangan menyalahkan, terlalu mudah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun, saudara. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup saudara, periksa diri kita masing-masing. Tidak semua masalah yang terjadi dalam hidup kita itu juga terjadi semata-mata karena ulahnya si jahat. Kan kita paling gampang orang Kristen itu nyalahkan si iblis. Kalau ada apa dasar setan dan sebagainya. Enggak gitu, saudara. Kita juga harus mengerti bahwa ada saatnya sesuatu terjadi dalam hidup kita. Baik atau tidak baik keadaan kita. Sebetulnya itu adalah cara Tuhan sedang beracara dan berbicara kepada saudara dan saya yang dikasihinya. Sebab hanya kepada anak-anak yang dikasihinya Bapa menghajar kita. Orang-orang fasik bisa jadi memang mereka kelihatannya senang, lebih senang daripada kita, lebih menikmati kita. Mungkin keadaannya lebih baik dari kita secara kasat mata. Tetapi sebetulnya Tuhan sedang membiarkan mereka. Yang fasik tetap fasik. Tapi anak-anak yang dikasih Tuhan akan dihajar, dimurnikan. Amin. Jadi jangan kita punya perspektif yang keliru. Ya, kita harus benar-benar mengerti, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, entah itu dalam keluarga, kesehatan, pelayanan, pekerjaan, bisnis, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebenarnya Tuhan sedang beracara dan berbicara kepada setiap kita semua yang dikasihinya. Karena seperti Ayub, ya, siapa yang gak kenal Ayub, saudara? Ayub ini kan orang benar, dia orang saleh, dia orang takut akan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Dia kehilangan segalanya. Dia harus mengalami sampai ke titik terendah dalam hidupnya. Kita baca dulu di dalam Ayub 33 ayat yang ke-14 ya. Sampai 22, saudara, ya. Di sana dikatakan begini, ya, kita baca sama-sama ya. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Bukankah banyak di antara kita juga seringkali kita tidak peduli, saudara. Kita gak sadar kalau Tuhan itu bisa beracara melalui apa? Dengan berbagai macam cara. Ya. Dalam mimpi, tuh. Jadi pertama Tuhan bisa bicara kepada kita melalui mimpi-mimpi.
Dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Jadi pada saat kita tidur itu bukan sekedar istirahat sebetulnya saudara. Itu sebenarnya kita sedang beracara dengan Tuhan. Kalau kita sadar Tuhan bisa berbicara kepada kita waktu kita tidur. Baik melalui mimpi, penglihatan-penglihatan tengah malam, juga melalui cara Tuhan berbicara kepada telinga kita masing-masing. Dengan penderitaan ayat 19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Nah, Tuhan bisa berbicara, beracara melalui apa? Sakit penyakit. Jadi kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, jangan komplain-komplain, jangan klaim-klaim sama Tuhan. Rendahkan dirimu. Cari Tuhan dalam hadiratnya. Tanya sama Tuhan. Bapak, aku mengucap syukur untuk apa yang kualami hari ini. Kalau boleh Tuhan, buat kami mengerti Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sekarang. Mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Buat kami mengerti Tuhan. Pernyataan-pernyataan seperti ini saudara, itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kita datang sama Tuhan berdoa. Begini saudara, kan kebanyakan anak-anak Tuhan kalau lagi ada masalah atau lagi penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya, kan komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus mengalami penderitaan ini? Apa salahku Tuhan? Bukankah aku sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun? Bukankah aku juga rajin membayar persepuluhan? Bukankah aku juga rajin ibadah, bahkan aku setia melayani Engkau? Tapi kenapa Tuhan aku harus mengalami ini semua? Bukankah banyak di antara kita juga berdoa seperti itu? Enggak salah saudara. Tetapi kalau kita tahu kebenarannya kita akan mengerti. Sebenarnya Tuhan enggak pernah ajarin kita begitu. Yang Tuhan mau tuh kita belajar dari setiap kehidupan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, coba sekarang ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Enggak ada yang kebetulan saudara. Pahami, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang beracara kepada kita. Minta hikmat Tuhan, minta kepada Tuhan, bukakan mata hati dan pikiran pendengaran rohani kami Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sekarang. Karena di sini jelas dikatakan dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsu untuk makan yang lesat-lesat. Susutlah dagingnya. Ini berarti kan sakitnya serius saudara. Ini nggak tahu udah stadium akhir ini. Sehingga tidak kelihatan lagi tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Bukankah ini yang dialami oleh Ayub saudara? Sampai dia nggak tahu. Saudara, saya mau ingatkan, setiap orang yang dipilih Tuhan menjadi orang benarnya Tuhan, apalagi dipakai Tuhan, seperti tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang tidak mengalami ini. Setiap orang yang dipilih Tuhan, bahkan mau dipakai Tuhan menjadi orang benarnya Tuhan, siap tidak siap itu harus melalui proses kehidupan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita belajar Raja Yosafat dalam 2 Tawarikh 20 juga sama saudara. Dia orang yang saleh, dia enggak macam-macam, dia takut akan Tuhan. Tapi pada satu ketika dia diizinkan Tuhan mengalami satu krisis dalam hidupnya tiba-tiba saudara. Sampai dia berseru berdoa dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12 katakan apa? Aku tidak mengerti Tuhan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Tapi mataku tetap tertuju kepadamu.
Ketika Yosafat berdoa seperti itu kepada Tuhan, itu dia sedang ada di ujung tanduk saudara. Maju kena, mundur kena. Dia nggak tahu lagi apa harus dia lakukan. Dia ada di titik terendah dalam hidupnya. Dan saya harus ingatkan, Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Lebih daripada orang tua yang melahirkan kita. Tuhan yang mengenal kita, Tuhan tahu pasti apa yang terbaik untuk kita. Dan bagaimana cara berbicara kepada kita. Cara membuat kita mengerti kehendaknya, saudara. Makanya kalau kita udah diizinkan Tuhan mengalami sesuatu dalam hidup kita, saudara. Kita harus benar-benar cepat meresponnya dengan bijaksana. Ratapan 3 ayat 40, saudara. Ratapan 3 ayat 40. Mari kita selidiki, periksa hidup kita masing-masing dan berpaling kepada Tuhan. Itu solusinya. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita benar hidup sebagai orang Kristen yang mengenakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, kita berdoakan kepada Bapa kita di surga toh, dalam nama Tuhan Yesus kan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, jangan kita minta. Pertama, belum apa-apa kita udah komplain sama Tuhan. Belum apa-apa kita sudah klaim. Tuhan, bukankah engkau janji Tuhan akan memberikan aku kesembuhan, Tuhan memberikan aku kekuatan dan sebagainya. Nggak usah klaim-klaim sama Tuhan. Kita datang sebagai anak kepada Bapa. Bapa kita kan tahu segalanya. Bahkan dalam Matius 6 dikatakan, Tuhan tahu sebelum kita menyampaikan isi hati kita melalui doa. Sebelum kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa dalam isi hati kita. Apa yang menjadi pergumulan pengharapan kita. Apa yang menjadi ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Bahkan Tuhan tahu segala yang tersembunyi dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu persis semuanya. Dan Tuhan juga tahu persis bagaimana cara tolong kita. Tuhan tahu persis kapan waktu yang terbaik selamatkan kita. Jadi kita jangan sebagai seorang anak datang sama bapaknya, jangan sok ngatur. Jangan merasa diri kita lebih tahu daripada bapak kita sendiri. Rendahkan dirimu. Kita ingat saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita ingat ya. 2 Petrus 3 ayat yang 9 katakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Tuhan tidak menghendaki kebinasaan siapapun, saudara dan saya. Tapi yang Tuhan kehendaki apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini yang Tuhan nantikan dari setiap saudara dan saya. Makanya kenapa Tuhan izinkan pergumulan, penderitaan, tantangan, masalah dan sebagainya terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Dan tidak ada yang di luar sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan tidak ada yang di luar kuasa kendalinya Tuhan. Kalau kita percaya, tadi kita sudah menyanyikan lagu sama-sama. Kalau Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, Tuhanlah sejatinya yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Baik tidak baik keadaan kita, Tuhan tetap berdaulat sepenuhnya. Tuhan tidak akan biarkan kita bergumul sendirian, berjalan sendirian. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak, nggak bisa bangun lagi. Enggak. Tapi Tuhan setia, kasih setianya nggak pernah berubah. Walaupun seringkali kita yang bandel, seringkali kita yang meninggalkan dia, seringkali kita yang menyakiti dia, seringkali kita yang mengkhianati dia. Tetapi dia tidak pernah berubah kasih setianya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya kita bersyukur punya Tuhan seperti itu saudara. Ya. Lalu kalau kita perhatikan, nah ini yang menjadi nas kita hari ini saudara.
Ya, Maleakhi 3 ayat yang ke-6 sampai 7. Ini pokok ayat kita hari ini yang kenapa kita temanya bicara mengenai it's timing to turning back to God. Kembali kepada Allah. Ini waktunya Allah memanggil saudara saya kembali kepada Dia. Yuk kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak berubah. Jadi yang berubah siapa? Kita. Ya. Yang tidak setia siapa? Kita. Ya. Tuhan jamin, ya, kita tidak akan lenyap. Ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Memang ayat ini ditujukan kepada orang Israel zaman itu. Karena kekerasan hatinya, karena keberdosaannya orang-orang Israel. Tapi lihat, orang Israel begitu mendurhaka sama Tuhan aja. Tuhan masih kasih setianya gak pernah berubah. Apa yang telah dijanjikan Tuhan, ya dan amin tetap digenapinya. Amin. Apalagi saudara dan saya sebagai orang-orang Israel secara rohani, orang-orang yang dipilih Tuhan karena kasih karunia oleh iman, bukan karena kita keturunan Yahudi, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita meragukan kasih setia Tuhan. Nah ini ayat yang berikutnya, saudara. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, kembalilah kepadaku. Ini panggilan Tuhan, undangan Tuhan, peringatan Tuhan kepada saudara dan saya hari ini. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Cukup nak. Saudara ingat kisah si bungsu dan si sulung, ya. Si bungsu kan memilih jalannya sendiri. Walaupun bapaknya dengan berat hati terpaksa menyetujui apa yang menjadi kehendaknya si bungsu. Ya, tetapi karena kasih setianya bapaknya, dia nunggu sampai si bungsu ini sadar, bertobat dan berbalik kepada bapaknya. Dan dia sambut dengan penuh kasih. Tapi jangan salah, saudara. Yang lebih parah bukan si bungsu sebetulnya. Yang lebih parah itu si sulung. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam rumahnya. Dia sudah menikmati kasih karunia, tapi dia gak ngerasa, saudara. Dia gak sadar. Bahkan dia merasa gak seneng kalau si bungsu balik, apalagi dipestakan. Apalagi dipakaikan jubah, dapat cincin. Dan sebagainya, saudara. Bukankah sebagian besar di antara kita justru sekarang ini posisinya seperti si anak sulung, saudara? Lebih suka lihat saudara-saudara kita di luar sana yang binasa daripada kita. Makanya di sini kita bahaya, saudara. Kita harus ingat, ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Seberapapun jauhnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu hari ini, kembalilah kepada Dia. Dia tidak akan memperhitungkan dosa, kesalahan kita, kejahatan kita. Kalau kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni kita, bahkan melupakan semua kejahatan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang kepahitan, bukan Tuhan yang dendam, saudara. Makanya berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Kenapa ini menjadi satu tema yang sangat penting, saudara? Karena sekali lagi Tuhan sudah memberikan peringatan demi peringatan. Bahkan sampai yang keras sekalipun. Saudara gak sadar pandemi 3 tahun terakhir, saudara, yang menimpa seluruh dunia itu bukankah itu cara Tuhan sebetulnya sedang beracara kepada seluruh
bangsa di dunia, saudara. Untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kembali kepada rencananya Tuhan yang semula. Amin. Tapi seberapa banyak di antara kita yang menyadari itu. Ketika pandemi dicabut oleh WHO, dinyatakan sebagai endemi, saudara. Berapa banyak orang yang lupa bahwa sebetulnya di balik pandemi itu ada cara kehendak Tuhan yang harus kita pahami. Makanya di sini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk yuk kita sama-sama sadari ini waktunya Tuhan untuk kita kembali kepada Dia. Jangan keraskan hati. Jangan seperti orang-orang Israel. Keraskan hati. Dia tegar tengkuk. Dia merasa benar sendiri, saudara. Makanya di sini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya. Ya. Ibrani 10 ayat 37 dan 38. Sebab sedikit, ya, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Tuh, ini apa kurang jelas? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Bahkan Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dia sudah di depan kita. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, ini peringatannya. Walaupun saudara merasa diri, aku sudah percaya, aku sudah jadi orang yang beriman. Tapi sekarang ini waktunya Tuhan sedang memurnikan iman. Makanya saya berani mengatakan saudara, di hari-hari penentuan ilahi ini, tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Selain memastikan dua hal. Hati kita harus murni di hadapan Tuhan. Iman kita harus benar-benar iman yang sejati. Iman yang benar. Iman yang tahan uji di hadapan Tuhan. Iman yang sudah dimurnikan melalui dapur api pencobaan. Kalau saudara, makanya jangan heran, jangan kaget, jangan nanya kenapa lagi. Ya. Jangan heran kalau sekarang ini Tuhan sedang membawa setiap anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu kita sedang dibawa Tuhan keluar dari zona nyaman kita. Masuk ke dalam zona iman. Jadi jangan kita terbuai oleh kenyamanan sekarang ini. Justru itu kita harus curiga. Kita harusnya sadar sekarang ini kita harus berdiri dan kita ada di dalam zona iman. Nggak bisa main-main saudara. Karena hanya karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Saudara boleh punya iman yang hebat, punya iman yang luar biasa. Tetapi kalau hatimu tidak murni, 1 Timotius 1, 18, 19 katakan imanmu kandas. Jadi hati yang murni dan iman yang sejati itu adalah kunci utama kita untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan tidak mungkin kita ketemu sama Tuhan. Tanpa hati yang murni kita gak mungkin punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dua ini saudara. Tidak pandang dari denominasi mana, tidak pandang dari agama apa, yang penting hati dan iman. Titik. Jadi sekarang ini bukan waktunya kita bicara kamu Katolik atau Kristen, Protestan, karismatik atau apa. Enggak. Tuhan kita jelas, sekarang Rasul Petrus katakan apa? Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Amin. Setiap orang dari bangsa manapun.
Jadi kalau Tuhan saja sang penguasa yang sejati saudara tidak membeda-bedakan orang, kenapa kita harus beda-bedakan orang? Standarnya jelas Tuhan sudah ingatkan. Ya, dalam Kisah Rasul 10. Tuhan hanya melihat takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran enggak? Itu aja. Itu yang menentukan kita berkenan atau tidak sama Tuhan. Bukan berapa hebat ibadah kita. Saudara boleh ibadah tiap hari ke gereja, aktif di gereja, luar biasa melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tapi kalau hatimu tidak murni di hadapan Tuhan, imanmu tidak iman yang menyelamatkan, maka Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Hanya daripadaku hai engkau pembuat kejahatan. Bukankah itu satu yang mengerikan saudara? Karena itu saudara, mumpung belum terlambat. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, cepat saudara responi. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sekarang? Itu adalah cara Tuhan beracara, berbicara kepada kita. Itu cara Tuhan bikin kita bertobat, berbalik kepada Dia. Itu bisa jadi cara Tuhan sedang memanggil kita. Nak, engkau sudah kebablasan, nak. Ayo cepat balik, nak. Jadi jangan merasa diri sudah paling benar, ya. Justru orang yang benar saudara, semakin hari dia semakin takut akan Tuhan. Dia semakin benar, dia semakin rendah hati. Bukan merasa diri aku paling benar saudara. Aku paling tahu, enggak saudara. Orang semakin rohani, dia semakin takut akan Tuhan. Dia semakin takut kehilangan kasih karunia Tuhan. Makanya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bicara mengenai tema hari ini, berbaliklah kepada Tuhan. Ayo kita responi sama-sama, berbaliklah. Bagaimana caranya sekarang? Berbalik kepada Tuhan. Ada 8 langkah yang kita perlu lakukan untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Pertama saudara, merendahkan diri. Merendahkan diri. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Di sana dikatakan ya, ayat 13 sampai 15 ya. Bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas nama aku disebut. Saudara perhatikan di sini, ini ayat yang 13 ini bicara mengenai situasi dan kondisi hidup. Ya, ketika Tuhan izinkan krisis terjadi dalam hidupnya, atau sesuatu yang tidak kondusif terjadi dalam hidupnya. Nah saudara, kita harus aware, harus tanggap saudara. Ayat 14 kita baca sama-sama. Merendahkan diri. Nomor 1 langkah kita, merendahkan diri. Jangan sombong. Jangan merasa diri, siapa aku ini. Kalau orang merendahkan diri, dia sadar bahwa Tuhanlah yang menguasai hidupku. Tuhanlah yang menjadi pusat hidup kita. Tuhan yang berdaulat dalam hidupku. Amin. Yang kedua saudara, berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu bukannya sekedar minta sama Tuhan, berkati aku, sembuhkan aku. Tuhan, aku minta mujizat Tuhan. Kesembuhan, mujizat, berkat itu gak usah diminta saudara. Jangan menghina Bapak kita di surga loh. Karena dia adalah pemilik kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan ketika kita menjadi manusia baru, kita sudah disalibkan dengan Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku adalah milik Kristus. Jadi kalau
Kita benar-benar miliknya Kristus. Bapa kita di surga yang berdaulat sepenuhnya. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu persis segala kebutuhan keperluan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang tidak kondusif dalam hidup kita. Jangan kita teriak-teriak seperti seorang pengemis. Kalau berdoa. Bapak sembuhkan aku Tuhan. Aku gak tahan nih Tuhan. Emang Bapak kita gak tahu. Tapi cobalah kita ikutin ini saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, kita akan datang sebagai anak kepada Bapak. Bukankah Yesus mengajarkan kita berdoa kepada siapa? Mintalah kepada Bapakku yang di surga dalam namaku kan. Nah kita juga harus doa dengan pola seperti itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan cuma berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lah Tuhanmu siapa? Enggak salah saudara, tetapi kan kalau kita tahu yang lebih benar kenapa kita nggak ngikutin caranya Yesus berdoa sama Bapaknya di surga. Bapa dalam surga dalam nama Yesus, aku bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh ku alami hari ini. Bapak, aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampuni segala dosa kesalahanku, ketidakperkenaan. Walaupun kita nggak ngerti apa salah kita saudara. Mungkin saat itu kita nggak sadar. Ya. Tapi kita datang merendahkan diri sebagai seorang anak yang mengakui semua keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan pengampunan Tuhan dulu saudara. Amin. Jangan belum apa-apa udah langsung nabrak Tuhan saudara. Ya. Tuhan aku minta sembuhkan. Kalau dalam 7 hari aku gak sembuh Tuhan, aku gak mau ke gereja lagi. Oh itu kan kurang ajar. Ya. Tapi kalau kita datang sebagai seorang bapak, anak kepada Bapak, sopanlah. Ya. Kita kan menghargai kedaulatan Bapak kita. Datang rendahkan diri sebagai seorang anak. Ya, seorang yang gak pantas di hadapan Tuhan. Seperti si bungsu datang kepada bapaknya. Maka Bapak bagaimanapun juga dia akan pasti tergerak oleh belas kasihannya untuk menolong kita. Jadi jangan salah berdoa saudara. Ya. Merendahkan diri, yang kedua mengaku dosa. Jangan merasa diri paling benar, paling kudus, paling rohani, paling tahu firman. Rendahkan diri, ya. Mengaku dosa, sadar bahwa hidup kita itu bukan punya kita lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu gak punya apa-apa dan kita gak bisa apa-apa kalau kita tidak di dalam Dia. Kalau tidak Dia di dalam kita juga saudara. Sadar dirilah ya di sini. Sadar kalau kita gak bertobat sekarang, sesuatu terjadi lebih buruk dari ini, tidak ada kesempatan untuk kita berbalik. Jadi kesempatan kita sekarang atau tidak selamanya. Minta ampun sama Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang gak ngerti loh. Apa dosaku Tuhan? Apa salahku Tuhan? Lalu bertobat saudara. Bertobat itu apa sih sebetulnya? Bertobat itu bukan sekedar mengaku dosa. Bertobat itu kita menyadari segala kesalahan kita, keberdosaan kita, ketidakberkenanan kita. Dan berbalik saudara. Repent and return. Itu namanya bertobat. Itu namanya kita mengalami metanoia. Lalu yang ketiga, kalau kita mau berbalik kepada Allah, kita harus berani meninggalkan apa yang terjadi di belakang kita. Jangan terus kita terbelenggu oleh masa lalu. Jangan kita banding-bandingkan. Dulu aku sebelum kenal Tuhan, aku baik-baik saja. Tapi kenapa setelah aku kenal Tuhan kok makin susah hidup? Tinggalkan masa lalu.
berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti membanggakan masa lalu, berhenti memberhalakan masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa menyelamatkan kita. Masa lalu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Cara Tuhan mengajar kita, mendidik kita, membangun kita, saudara. Makanya kita jangan terjebak selalu masa lalu. Kita hidup hari ini untuk masa ke depan. Amin. Kita tidak bisa memutar waktu kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalu. Enggak bisa, saudara. Udahlah, forgive it, forget it. Amin. Kalau kita mau dapat pertolongan Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara. Nah, ini ayat yang keempat. Setelah kita merendahkan diri, kita ngaku dosa, kita sadar, tobat, berbalik, ya. Nah, kemudian memberikan diri kita sepenuhnya. Jangan setengah-setengah ya. Memberi diri kita sepenuhnya untuk dipulihkan. 2 Tawarikh 7:14, Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Ya. Beri diri kita dipulihkan segala sesuatunya. Roh, jiwa dan tubuh kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Segala sesuatu dipulihkan dalam hidup kita. Dan kuncinya pemulihan segala sesuatu adalah pulihkan hati dan iman. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Bapak, pulihkan hatiku. Pulihkan hubunganku dengan Engkau, Tuhan. Berikan aku hikmat. Tuntun aku untuk aku bisa menata kembali hubunganku dengan Engkau, Tuhan, secara pribadi. Nah, setelah dipulihkan, jadi pemulihan segala sesuatu itu bukan bicara soal kita sakit disembuhkan, kita terpuruk jadi kita dipulihkan, ya, yang tadinya bangkrut kita bisa dibangun lagi, bukan seperti itu, saudara. Pemulihan segala sesuatu itu bicara apa? Bicara pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, itu yang terutama dan terpenting. Nah, setelah kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, jangan berpuas diri dulu, saudara. Tapi kita harus memberi hati dan pikiran kita, Efesus 4 ayat 23, dibaharui terus menerus dari sehari ke sehari. Siapa yang bisa baharui kita? Hati dan pikiran kita. Kenapa hati dan pikiran? Karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Ingat Roma 2 ayat 16, nanti pada harinya tiba kita akan dihakimi oleh Tuhan. Apa segala yang ada dalam hati kita berdasarkan Injil Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, setelah dipulihkan jangan berhenti, jangan merasa diri sudah aman, udah nyaman, saudara. Justru setelah kita dipulihkan, kita harus memberi diri kita dibaharui roh, hati dan pikiran kita, ya, supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Mengalami transformasi. Amin. Jadi agenda utama kita sebagai anak-anak Allah yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk perjamuan kandang domba, menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna, kita harus melewati ini dulu. Dipulihkan, dibaharui, baru kita ditransformasi sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus dan didapati sempurna di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28. Matius 5:48. Kalau kita tidak sempurna dalam Kristus, kita tidak mungkin bisa ketemu dengan Tuhan yang sempurna. Nah, lalu yang kelima, saudara, untuk kita berbalik kepada Tuhan, memang proses pemulihan, pembaruan dan transformasi ini berlangsung seumur hidup, berkesinambungan sampai Yesus datang, saudara. Sampai kita dinyatakan sempurna oleh Tuhan. Jadi sekarang ini saudara jangan membayangkan, wah, bisa sempurna sekarang. Gak bisa, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna.
Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada siapapun juga di dunia ini yang sempurna. Kecuali Yesus Kristus Tuhan kita yang akan menyatakan kesempurnaan itu pada saat Dia datang. Amin. Sekarang ini kita sedang berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kolose 1:28. Makanya kita jangan berpuas diri, jangan merasa diri udah paling sempurna, saudara. Ya, kita semua sama-sama lagi berjuang, lagi belajar, ya, lagi dibangun. Nah, lalu yang berikutnya, saudara, untuk bisa berbalik kepada Tuhan, setelah kita dipulihkan, dibaharui, ditransformasi, nah kita terus mencari wajah Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk kita selalu ada dalam koram deonya Tuhan. Selalu ada kerinduan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita udah punya kerinduan untuk selalu mencari wajah Tuhan, baru kita bisa mempunyai satu dorongan kehendak untuk membangun kehidupan doa. Tolong bedakan orang yang mempunyai kehidupan doa dengan orang yang berdoa itu beda. Kalau orang boleh bisa berdoa, wah hebat doanya, saudara. Apalagi dia seorang pendoa yang luar biasa. Tapi belum tentu dia punya kehidupan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, anak-anak Allah yang punya kehidupan doa yang berkenan di hadapan Tuhan, dia pasti punya kemampuan dan gaya hidup sebagai seorang yang berdoa, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Lalu yang berikutnya, saudara, yang ketujuh, untuk bisa berbalik kepada Tuhan, kita juga harus selalu fokuskan hati kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita selalu kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita gagal fokus. Jangan fokus kepada masalah, situasi dan kondisi. Jangan fokus kepada apa kata orang. Tetapi fokus hanya kepada Tuhan. Itu. Dan yang terakhir, saudara. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita harus punya komitmen untuk kita benar-benar mau taat atas segala perintah Tuhan dan kita setia melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Ini 8 langkah yang bisa membuat kita benar-benar berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Kita bisa disebut orang-orang yang mengalami transformasi. Berbalik kepada Tuhan secara radikal di dalam Kristus. Amin. Ini agenda kita sekarang, saudara. Ya. Makanya pergunakan sisa waktu yang ada sekarang ini untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Responi panggilannya. Penuhi panggilannya. Lakukan kehendaknya. Amin. Karena satu-satunya syarat untuk kita bisa dikenal oleh Tuhan, kita harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana, saudara? Kehendak Bapa zaman ini. Kehendak Bapa zaman ini apa, saudara? Nah itu kan kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu gimana kita mau melakukannya. Daud berkenan kepada Tuhan, kenapa? Bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat, tetapi karena dia melakukan kehendak Bapa di zamannya. Nah apa kehendak Bapa di zamannya Daud dengan zamannya kita kan beda. Kita bukan hidup di zaman Abraham, kita bukan hidup di zamannya Daud, bukan hidup di zaman para rasul, tetapi kita hidup di zaman now, hidup di zaman akhir. Di zaman Roh Kudus, di penghujung zaman kasih karunia. Kita harus tahu, saudara, apa kehendak Bapa yang terutama dan terpenting kita lakukan. Kegagalan kita melakukan kehendak Bapa yang satu ini, saudara, gak mungkin kita bisa dikenal oleh Tuhan. Apalagi dikenan oleh Tuhan, apalagi dikasih oleh Tuhan, apalagi diselamatkan oleh Tuhan. Matius 7 katakan apa? Yesus katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Jelas, saudara. Jadi kegagalan kita memahami kehendak Bapa di zaman ini akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Termasuk kehidupan kekal kita. Amin.
Apa kehendak Bapa yang terpenting terutama? Yaitu kembali kepada rancangan Allah yang semula. Menjadi anak-anaknya yang semakin serupa dengan Kristus dan didapati Tuhan sempurna di dalam Kristus. Itu kehendak Bapa yang terutama dan terpenting dalam hidup kita. Amin. Makanya kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berjuang bersama-sama dipimpin oleh Roh Kudus-Nya melalui Bread of Christ Fellowship ini. Kita sama-sama belajar. Saudara dan saya, kita semua sama-sama sedang belajar untuk berjuang dipimpin Roh Kudus menjadi anak-anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan sempurna pada saat Kristus datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Saudara jangan berhenti hanya dalam batas fellowship 2 jam ini saudara. Tetapi saudara juga kan dikirimi pesan transformasi tiap subuh kan, tiap pagi. Nah itu kan sebagai salah satu pelengkap untuk kita sama-sama dibangun. Ya, ditata kembali kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus dan sempurna di dalam Kristus. Sampai di sini saudara diberkati Tuhan. Saya percaya walaupun kita penuh dengan segala keterbatasan, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri nanti akan membuat mata hati kita semakin terang, semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Sebab itu mari kita siapkan hati kita saudara untuk kita benar-benar meresponi firman Tuhan. Panggilan Tuhan hari ini. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, kata Tuhan. Pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saudara, kita satukan hati kita responi firman Tuhan.